Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Guru, Bapak Guru, bukan maksud menggurui atau bagaimana. Karena di sini cuma membagikan aksi nyata dalam CBP, yaitu diseminasi budaya positif di SMP Negeri 27 Palembang. Yaitu pertanyaan pemantik pertama. Setuju atau tidak setuju Ibu Bapak Guru tentang pernyataan berikut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu Guru setuju atau tidak? Setuju. Oke, untuk pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti apa? Seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Untuk nomor 3, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu Guru memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju ya? Kita lanjutkan lagi, yaitu konsep inti budaya positif yang langsung pelajari di modul 1.4. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang ke-8 terakhir itu segitiga restitusi. Oke, lanjut pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di sini yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Intinya sekolah kita kan sudah menerapkan pembelajaran paradigma baru karena sekolah kita sekolah penggerak. Tentunya sudah banyak Bapak Ibu Guru yang melakukan juga pembelajaran berdiferensiasi, walaupun ada sedikit yang belum berjalan. Mudah-mudahan selanjutnya semuanya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama itu ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga itu ilusi guru bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ilusi yang keempat itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus responnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Artinya anak melakukan suatu kesalahan itu memiliki tujuan. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu yang selama ini kita pandang salah, itu ternyata anak itu memiliki tujuan. Jadi tidak boleh langsung ngejudge anak itu salah, tidak boleh di situ. Tidak ada yang salah. Iya, jadi di situ nanti kita langsung jelaskan lagi tentang segitiga restitusi untuk memecahkan permasalahan anak. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplinia,
asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau soft atau perilaku. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin terlalu berubah menjadi suatu yang dilaksanakan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin di sini kan banyak pandangan itu tuh bahwa anak tuh harus patuh pada guru. Tapi dalam artian Ki Hajar Dewantara yang pandangan disiplin di sini bahwa disiplin itu artinya belajar. Jadi bukan berarti anak tuh harus disiplin dengan patuh terhadap guru tuh, bukan. Nah ini yang poin yang selanjutnya yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila yang kita pelajarkan, yang kita ajarkan kepada anak-anak, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primarius Program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir, keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya lurus hati, pendengaran aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa aman, sama seperti anak-anak itu butuh bertahan hidup, kasih sayang itu rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga itu ada penguasaan. Penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, pemimpin berprestasi, diakui dan didikan. Yang keempat, kebebasan. Itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang kelima itu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah di sini ada motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama ada motivasi ekstrinsik. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi ekstrinsik. Nah motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini ada yang tadi lanjutan itu ada hukuman. Itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa medis atau psikis. Jadi hukuman itu yang bersifat satu arah, kayak peraturan itu satu arah, bersifat satu arah. Murid wajib menaati peraturan tadi. Terus konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Yang ketiga itu adalah restitusi, proses
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama posisi kontrol guru sebagai pendukung. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima itu ada manajer. Nah, di sini ada posisi kontrol guru sebagai pendukung. Itu guru menghardik atau menunjuk menyakiti. Ini identitas gagal dari seorang guru. Nah, terus yang contoh kata-kata yang sering dikatakan itu, kamu tidak melakukannya, awas ya. Jadi ada ancaman, ada yang menyakiti. Terus hasilnya tentu anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain, berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi anak itu akan ingat kejadian itu. Contoh dalam CGP ini langsung ditanya, hal apa yang pernah kalian alami di sekolah? Jadi entah itu hal buruk atau hal yang guru yang paling dikenang itu ditanya. Guru yang paling kamu bagus, yang paling ngajari, paling senangi di sekolah, ditanya gitu. Jadi kita sebagai cerminan di sini, dari situlah kami bisa menjadi kenangan baik untuk anak. Terus posisi kontrol yang kedua itu membuat anak merasa bersalah. Itu contoh perbuatannya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu sama itu atau kecewa sama kami atau kecewa sama guru berkatanya. Itu contoh kata-katanya itu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres menghadapi kamu. Gurunya sudah masuk ke takdirah untuk menghadapi anak itu. Hasilnya tentu saja anak menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Anak ujung-ujungnya anak menghindar. Terus posisi kontrol yang ketiga itu ada sebagai teman atau identitas berhasil. Itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi guru tadi sebagai teman dekat dengan anak. Jadi punya contoh perkataannya, ayolah lakukan demi ibu. Jadi seolah-olah berteman. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu? Jadi tapi di sini hasil kontrolnya itu akan ketergantungan atau manja. Selain itu sisi negatifnya juga kalau terlalu dekat dengan anak itu, anak sering lewat batas di luar sekolah, juga sering lewat batas dengan guru. Itu untuk yang posisi keempat yaitu sebagai pemantau. Ini di atas dari ketiga ini, pemantau di atasnya bukan menghitung dan mengukur itu apa peraturannya. Jadi perkataannya apa peraturan sekolah yang pernah kamu langgar. Kamu ingat peraturan apa yang kamu langgar? Jadi hasilnya anak menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi di sini pemantau ini masih kurang efektif. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara berharap guru itu sebagai manajer untuk anak didiknya Bu. Di poin terakhir sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan atau contoh katanya apa yang kita yakini atau apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kembali lagi ke anak itu, misalnya anak memecahkan kaca sekolah, kita tanya balik, untuk
membenarkan atau memperbaiki itu apa yang harus dilakukan. Jadi anak dikasih pilihan untuk diri sendiri, dirinya sendiri memberikan solusi untuk sekolah, untuk dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama seperti itu. Hasilnya anak menguatkan diri, menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Tugas, pertanyaan-pertanyaan. Nah ini ada sama yang seperti tadi, cuma beda kata-katanya. Posisi kontrolnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masih posisi kontrol yang mana ibu? Ibu bapak? Teman? Balik ya. Pembuat merasa bersalah. Pertanyaan kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Rasa kecewa. Apa? Lanjut, yang ketiga, ayolah lakukan sesuatu dengan ibu. Teman, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai teman. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir, ya. Sebagai manajer. Ya. Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Hukum. Oke. Jadi harapan Ki Hajar Dewantara kita sebagai guru ini merubah pola hukuman kita terhadap anak. Jadi Ki Hajar Dewantara itu berharap kita sebagai guru ini bisa lebih merubah kata-kata kita sebagai guru untuk lebih bisa diingat oleh anak itu. Keyakinan kelas, ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan sekelas atau peraturan sekolah sudah sering gue. Kalau keyakinan kelas itu, kalau peraturan kelas itu peraturan yang sudah ada atau dibuat oleh yang terdahulu gue. Nah kalau keyakinan kelas ini yang buatnya seluruh warga kelas. Ya, berdasarkan keyakinan bersama-sama diharapkan peserta didik mampu untuk meyakini atau menjalankan peraturan kelas itu. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima semua warga sekolah atau kelas membuat keyakinan kelas. Yang terakhir itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah atau mudah diterapkan. Nah ini segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri juga bertanggung jawab. Yang pertama itu ada tindakan ketika anak salah itu ada. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga itu menstabilkan identitas. Ini contoh kata-katanya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu termasuk validasi tindakan. Nanya dulu tindakan yang salah dia tadi apa. Ngaku kamu lakukan itu salah itu. Yang kedua itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas mana yang dilanggar atau peraturan kelas mana yang kamu langgar. Yang ketiga itu
menstabilkan identitas. Jadi membuat anaknya jangan seolah-olah merasa bersalah, Bu. Jadi setiap orang, kata-katanya kurang lebih setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Jadi anak tidak merasa bersalah di situ. Jadi tetapi memasukkan motivasi untuk berubah seperti posisi kontrol tadi, yaitu manajer. Nah, ini menstabilkan identitas. Yang pertama, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi posisi positif terhadap dirinya. Guru berkata itu perbuatan salah itu hanya hal yang manusiawi. Perkataan kedua, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kurang lebih. Nah, yang selanjutnya itu validasi tindakan yang salah, yaitu membantu murid mengendalikan basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Perkataannya yaitu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Yang kedua itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dan ketiga, apa yang penting bagi kamu, itu termasuk validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan itu Anda melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Perkataannya itu, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, atau nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Itu contoh menanyakan keyakinan. Terakhir, penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Nah, jadi itu saja Bapak Ibu guru, hasil aksi nyata diseminasi yang tentang budaya positif yang bisa Nazom bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdiana EPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Palembang, mengucapkan selamat kepada Bapak Nazom Nurhawi SPD yang saat ini tengah menjalankan pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Saya sangat bersyukur kepada Allah karena salah satu guru terbaik kami di SMP Negeri 27 Palembang dapat menjadi salah satu kandidat guru penggerak Angkatan 8 yang mengikuti pendidikan saat ini. Besar harapan saya kepada Bapak Nazom Nurhawi agar dapat mengikuti pendidikan ini dengan baik sampai selesai sehingga dapat meningkatkan hasil pembelajaran di sekolah dan dapat mengimbaskan kepada guru-guru yang lain. Dari materi-materi yang dipelajari, yang salah satunya meningkatkan budaya positif di sekolah, Bapak Nurhawi, Nazom Nurhawi dapat memberikan contoh yang baik dalam bidang disiplin dan juga keyakinan di kelas.
Saya juga berharap apa yang diperoleh dari Bapak Nazom Nurhawi dalam mengikuti pendidikan ini dapat juga diterapkan oleh guru-guru yang lain, karena Pak Nazom Nurhawi dapat memberikan contoh untuk hal-hal tersebut. Selain itu, saya sangat berharap imbas kepada siswa. Di sini juga siswa diharapkan dapat menjalankan semua materi-materi pembelajaran yang sudah dipelajari oleh Pak Nazom Nurhawi dalam pendidikan ini. Salah satunya terutama tentang disiplin sekolah. Dan yang paling penting, karena ini imbasnya kepada siswa, saya berharap siswa SMP Negeri 27 Palembang dapat membentuk karakter sehingga menjadi siswa yang lebih baik. Mungkin itu harapan saya. Selamat sekali lagi kepada Pak Nazom Nurhawi. Tetap semangat mengikuti pendidikan sampai selesai. Dan saya sangat berharap besar Bapak Nazom Nurhawi dapat membawa perubahan SMP Negeri 27 Palembang menjadi sekolah yang jauh lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina SPD. Saya sebagai wakil kesiswaan di SMP Negeri 27 Palembang. Selamat menjalankan pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 untuk Pak Nazom Nurhawi. Harapan saya, diseminasi yang dilakukan oleh Pak Nazom Nurhawi kemarin agar dapat meningkatkan budaya positif di SMP Negeri 27 Palembang. Kemudian dapat dijalankan oleh siswa-siswa SMP Negeri 27 Palembang dan juga bisa diterapkan oleh guru-guru dan dapat membentuk karakter siswa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum memulai pembelajaran tahun ajaran baru ini, jadi kita buat keyakinan kelas untuk di kelas. Sebelumnya pernah dengar keyakinan kelas? Peraturan kelas tahu? Jadi keyakinan kelas ini sama dengan peraturan kelas. Pada dasarnya sama. Bedanya kalau peraturan kelas itu dibuat, adanya peraturan kelas itu sudah ada sebelum kalian. Artinya peraturan kelas itu wajib diikuti atau dibuat oleh guru. Dibuat oleh guru, dibuat oleh sebelumnya, sudah ada sebelum kalian di sini sudah ada peraturan kelas atau peraturan sekolah. Apa contoh peraturan sekolah ini? Datang tepat waktu. Peraturan sekolah, peraturan kelas kamu. Apalagi peraturan sekolah yang tak boleh dilanggar? Tidak boleh mengerjakan PR di sekolah. Apalagi menggunakan atribut dan jadi banyak peraturan sekolah, peraturan kelas itu banyak. Nah, jadi di sini kita bahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas. Bedanya, keyakinan kelas itu dibuat kita bersama. Jadi seluruh warga ke kelas. Yang buatnya siapa? Kalian sama Pak. Jadi keyakinan, namanya keyakinan harus diyakini. Jadi yang buat kalian, yang jalan peraturan itu kalian harus dijalani. Jadi tidak buat berdasarkan peraturan namun tidak kita buat berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Oke, setelah ini Pak bagi ke kertas kopi. Kalian isi keyakinan kelas apa yang harus dijalankan di kelas. Contohnya tadi boleh datang tepat waktu. Banyak kan keyakinan kelas?
kata dilarang ini dihilangkan, diganti dengan kata-kata lebih sopan, lebih bagus. Jangan itu tidak boleh, paham? Jangan membuang sampah sembarangan, diganti dengan tidak boleh. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh pakai kata dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh. Jangan buang sampah sembarangan, tidak boleh. Diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang buat PR di sekolah, diganti mengerjakan PR di sekolah. Paham ya? Jadi boleh kita di sini buat keyakinan kelas utama. Boleh satu-satu dulu ya. Dua boleh. Kalau minimal dua lah ya. Minimal kok maksimal dua. Keyakinan kelas apa yang harus di ya, boleh ditulis. Tidak usah tulis nama, langsung baik. Ya, tulislah. Pak kasih waktu 5 menit buat tulis. Singkat boleh? Maksimal boleh. Nanti dijadikan di sini ya. Dijadikan sampah. Ada yang sudah? Yang sudah boleh mulai tempel Bapak? Sudah sudah? Boleh langsung tempel Bapak.
Terus yang di sini ada yang ketuanya, diamlah ketika guru berbicara. Artinya menghargai orang lain. Orang lain itu kan bisa guru, bisa sesama teman. Jadi harus menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Buanglah sampah pada tempatnya. Melaksanakan piket kelas. Buanglah sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas, lalu dijadikan satu apa? Menjaga kebersihan kelas. Mengerjakan PR di rumah. Mengerjakan PR di rumah artinya apa? Masuk nggak disiplin? Masuk. Buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan kelas.
dibuat di poster, ya, terus dibuat keyakinan kelas itu. Oke? Paham ya? Sampai sini paham? Paham. Itulah tentang penjelasan tentang keyakinan kelas dan keyakinan kelas yang kita buat sudah jadi. Jadi Pak harap ke apa yang dibuat keyakinan kelas ini bisa dijalankan ke depannya, benar tak? Karena yang membuat ini kalian bukan Pak kan? Jadi itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadan dari kelas 83 asal SMP Negeri 27 Palembang. Perasaan saya sangat senang sekali dalam membuat keyakinan kelas ini. Menurut saya, membuat keyakinan kelas ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan menambah kedisiplinan siswa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manika Anil Hakim dari kelas 83. Perasaan saya senang sekali dalam membuat keyakinan kelas ini. Menurut saya membuat keyakinan kelas ini sangat penting karena dapat menemukan rasa tanggung jawab, disiplin, dan menghargai orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Pratiwi dari kelas 83 SMP Negeri 27 Palembang. Perasaan saya senang sekali dalam membuat keyakinan kelas ini. Menurut saya membuat keyakinan kelas ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.